Akhirnya setelah dikecam, dihujat, sampai dibully atau bahasanya netizen sekarang dilivizengkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencabut suratnya tentang permintaan pemberhentian audisi Jarum. Akhirnya nih audisi umum mencari talenta berbakat di berbagai kota di Indonesia akan tetap berjalan. Everybody loses it. Everybody wants to throw it all away sometimes. Hey. Ini kalau ada pencipta lagunya dimarahin. Bukan bakat seperti itu yang dicari, tapi jangan please jangan ngaduin Indonesian Idol ke KPAI. Takutnya nanti nasibnya sama kayak PB Jarum. Nah, pencarian bakat yang dicari adalah mencari benih-benih calon atlet dari usia muda yang sudah dilakukan PB Jarum sejak 2006. Kemudian apa kompensasi bagi Persatuan Bulu Tangkis Jarum? Berdasarkan keputusan bersama yang difasilitasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, PB Jarum sepakat untuk menyetujui persyaratan yang diajukan seperti salah satunya nggak pakai logonya ketika lagi audisi umum. Nah sepertinya adil dong, tapi apakah KPAI langsung bebas dari segala kesalahan? Nah, coba kita lihat tugas dan tanggung jawab KPAI yang diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, kemudian menelaah atas pengaduan masyarakat, dan melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Jadi polemik KPAI dengan PB Jarum berawal dari laporan Yayasan Lentera Anak di tahun 2018. Dan ternyata salah satu kampanye yang dijalankan oleh yayasan ini adalah hashtag tolak jadi target. Sebuah gerakan yang mendorong pelajar untuk menolak menjadi target industri rokok. Nah sekarang jadi lebih jelas kan duduk perkaranya. Nah harusnya nih, Nah harusnya ada 2 komisioner dari KPAI dan juga ketuanya Pak Susanto yang sebenarnya tuh sudah confirm untuk hadir bersama kami pada malam hari ini. Sayangnya last minute mereka cancel, alasannya pun juga nggak jelas. Katanya ada rapat lah di Bogor yang tidak juga bisa diverifikasi begitu. Tapi tidak kalah dari berita soal KPAI dan PB Jarum, episode malam hari ini juga menarik karena kami menghadirkan newsmaker minggu ini. Nama seperti Barbie Kumalasari, Rosa Meldianti atau Meldi, dan kehadiran mereka di ruang publik ada yang menganggap mengganggu, ada juga yang terhibur. Kemudian ada sosok seperti Sandi Aulia yang kehidupannya seperti dijulitin terus. Nah topik ini tidak kalah seru karena kita harus penting membahas bagaimana polusi di ruang publik ini semakin meluas. Bahkan di media sosial ini seolah meruntuhkan mana objek yang harusnya dipuji, mana yang harusnya dicaci. Saya Andini Effendi, inilah Q&A dalam episode Polusi Ruang Publik. Seperti biasa kami punya panelis yang sudah hadir bersama kami malam. Inilah narasumber pertama kami malam hari ini, Barbie Kumalasari. Halo, selamat malam. Selamat datang di Q&A, silakan.
Inilah cuplikan wawancara YouTuber Boy William dengan Barbie Kumalasari. Pengakuannya pernah tinggal di Amerika Serikat selama 2 tahun menjadi sasaran hujatan warganet. Lu Gue tinggal di mana? di Nevadanya. Oh lu Nevada? Nevada di kota mana? Ada deh, nanti pasti gue dibully lagi. Males gue, biarin aja Kenapa? biar jadi rahasia aja. Kan cuma nyebut kota. Iya, nggak apa-apa. Di mana coba? Las Vegas. Las Vegas pasti. So you speak good English then ya? Yeah, I think it's my English very good. Depend on beside me gitu. My teamwork it's Indonesian people kan, so they speak every day Indonesia, speak bahasa. But if I speak with you about 1 hours, maybe ya udah mulai lancar lagi. Nama Barbie belakangan memang selalu menjadi perbincangan publik. Sampai artis yang berperan sebagai asisten rumah tangga dalam sinetron Bidadari ini dijuluki suka menghayal oleh warganet. Dan disebut-sebut sebagai salah satu polusi ruang publik. Terakhir, Barbie disorot karena kasus ikan asin yang melibatkan suaminya, Ganti Ginanjar, yang kini dibingung. Namun siapa sangka di balik kasus ini, Barbie justru merilis single teranyarnya berjudul Cinta Sejati. Dan lagi-lagi, Barbie dihujat dan dicaci. Terima kasih ku ucapkan padamu yang telah mencintai aku. Ia dianggap memanfaatkan kasus yang menimpa suaminya karena kualitas suara yang jauh dari kata merdu. Barbie Kumalasari dikatakan menjadi musuh publik. Halu, benar nggak sih Mbak Barbie merasa nggak halu? Enggak sih, aku nggak pernah merasa halu. Karena apa yang aku omongin kenyataan. Tapi mungkin orang aja yang nggak tahu ya, mungkin mereka emang suka aja sih ngebully aku gitu. Jadi ya udahlah terserah aja. Gitu. Jadi soal tadi katanya pernah tinggal di luar negeri kemudian lupa bahasa Inggris, itu benar? Iya itu benar, karena memang sekeliling aku kan banyak kan bahasa Indonesia kalau di sini kan. Oke. Gitu. Dan pada saat itu kan memang lagi minum apa, jadi ya seru-seruan aja. Oke. Nggak nyangka juga bakal sampai viral gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya Mbak Barbie kan ini orang halu banget deh. itu sakit hati atau malah jadi kalau senang dulu- kalau diomongin gitu? Kalau dulu awal-awal aku sakit hati kan, sama kayak ada akun-akun haters gitu, aku sampai lapor ya kan ke polisi, terus apa namanya bikin LP, tapi lama-lama capek ya, karena memang responnya lambat banget gitu kan, terus Sampai dilaporin itu? iya sampai dilaporin, ada beberapa akun gitu. Tapi nggak ada Nggak ada respon tanggapannya sampai sampai saat sekarang. ini, betul. Sekarang ini masih ngelaporin ini nggak akun-akun yang nggak jelas gitu? Kalau sekarang masih menunggu responnya, tapi tidak ada, udah beberapa bulan, udah di atas 6 bulan gitu. Jadi ya udahlah, aku pikir-pikir kan makin hari makin bertumbuh gitu kayak virus ya kan, makin tambah banyak gitu. Akhirnya aku pikir udahlah sekarang bebas aja, orang mau ngomongin aku apa terserah, yang penting orang-orang yang terdekat aku pasti tahu aku siapa. Itu Oke, aja. boleh Kang Maman. Saya mengenalmu sejak 98 Oh yes. ketika betul. orang rame-rame, artis-artis rame-rame buka tenda, warung tenda di Warung kawasan tenda. tenda Semanggi. Waktu itu saya mengenalmu sebagai Sari, Iya, pemeran Sari. Ijah di film Bidadari. Bidadarinya Marshanda. Sejak kapan berubah jadi Barbie? Jadi dulu itu aku gemuk banget kan, waktu aku main sinetron Bidadari tuh umur aku 17 tahun di tahun 2000. Dan itu memang nggak enak banget ya, karena kelihatan tua gitu. Orang berpikir aku umurnya tuh 35 tahun atau 40 tahun pada saat itu, padahal masih ABG. Terus akhirnya di tahun 2010 awal kan aku divorce gitu kan. Terus di situ aku ke Amerika, terus ngelihat aku suka banget sama yang namanya Jennifer Lopez gitu. Aku mikir-mikir ya, sebenarnya angan-angan yang gila sih menurut aku gitu. Kapan ya gue bisa punya body kayak gitu, karena pada saat itu beratku kan 105 gitu. Akhirnya aku ikutin gitu kan, waktu itu aku nontonnya pokoknya in news terus deh ya, tentang terus biografi tentang artis-artis luar negeri. Udah aku ikutin, oh caranya begini, olahraganya apa gitu. Nah, momentumnya akhirnya menyematkan nama Barbie-nya Itu waktu itu Instagram, waktu aku baru sama Gali tuh tahun 2015. Aku agak gatek yang namanya main-main gituan kan.
Terus aku minta tolong bikinin Instagram aku sama adiknya Denny Cagur, namanya Fajar gitu. Dede Iya. namanya Dede. Terus aku bilang, Dede bikinin dong IG gitu. Terus dia bilang, ya udah gue kasih nama lu Barbie deh, dia bilang gitu. Aku juga pada saat itu, gila kayaknya kepedean banget. Enggak aku bilang kayak alay, aku nggak mau, aku bilang gitu. Terus kata dia, enggak lu kan cantik. Dia bilang, udah pede aja, pasti bagus. Karena dia pada saat itu megang endorse-nya Jupe kan. Jadi Dede yang Jadi ngasih. mulainya dari situ. Dan itu sekarang udah legal nggak tuh nama Barbie Kumalasari? Sampai saat ini sih kalau namanya Barbie kan memang banyak banget ya, ada Barbie Iya. ini, Barbie ini. Tapi kalau Tapi Barbie alhamdulillah kan yang terviral aku gitu. Jadi ya udahlah, aku bangga aja. Bangga aja. Nah, itu halu atau enggak tuh kalau kayak gitu? Kalau berarti itu kalau gitu enggak halu atau enggak? Gimana Koy? Kalau misalnya menurut aku sih ya, dibilang Barbie kan blonde, slender gitu. Terus juga bibir pink, mata biru. Ya beberapa sih sudah Dapat kan bibir sudah pink, dapat slender. bibir pink, slender, mata biru. Tapi mungkin kalau saya jadi Mattel sih saya tuntut ya karena menggunakan merek dagangnya sebagai untuk jualan gitu. Kalau ada nggak yang pernah menuntut? Karena ini pencatutan nama kan dibilang. Menurut aku sih enggak ya. Karena kalau yang seperti itu kan kalau cuma nama aja kan masih nggak ada masalah karena bukan buat diperdagangkan atau memproduksi sesuatu memakai nama itu kan. Jadi cuman sebutan aja. Kalau sebutan kan menurut aku sih masih bebas-bebas aja karena banyak orang juga yang menggunakan nama itu. Dan sampai saat ini belum ada tuntutan ya. Saya masih penasaran loh Sari. Ketika kamu dulu dengan tubuh yang besar, kita bercanda bersama Taufik Safalas almarhum. Iya. Kamu bilang biarkan tubuh saya seperti ini karena toh cantik itu ejaannya bukan KURUS. Dengan PD kamu dengan tubuh seperti itu. Betul. Kamu dapat nama di situ lebih enak dapat nama ketika dulu atau dapat bulian seperti sekarang? Sebenarnya aku tipe orang yang perfeksionis banget gitu kan. Karena dari awal kan aku 2015, 2016 aku tuh nge-branding contoh kayak transformasi body gitu kan. Terus masalah treatment aku itu kan segala sesuatunya beritanya yang positif banget kan. Tapi di 2019 bulan Februari mulailah ada salah satu akun yang emang tuh ngatain aku KW lah inilah itu. Dan banyak artis-artis memang yang mungkin sirik gitu kan. Terus ngebully-bully dan ternyata akhirnya karena bulian mereka itu nggak nyangka aku malah jadi sekarang trending nomor 1 gitu. Artinya kamu menikmati dibully? Kamu menikmati Sebenarnya dibully? enggak sih, sebenarnya sakit hati banget sebenarnya. Oke. Karena ya, tapi mau gimana? Mungkin entertainment zaman sekarang kan dengan adanya akun-akun medsos itu kan akhirnya sekarang orang bebas berpendapat kan. Jadi ya udahlah aku nikmatin aja. Tadi Mbak Barbie nyebut satu perilakunya KW. Coba boleh dilihat nggak cincinnya tolong dilihatin ke kamera. Dicek, coba dicek. Cincinnya Ada ini testernya bling-blingnya. Biasanya harus bawa Ini ini loh. pertanyaannya ini sebenarnya KW atau bukan, kita akan kembali saat lagi. Ini Barbie yang dulu, karena saya lihat hidungnya berubah, bibirnya berubah, semua berubah. Apakah itu KW apa tidak saya nggak ngerti.